Sahabat Mirai Aset, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita akan selalu memberikan ilmu investasi yang baru agar kamu bisa terupdate menjadi investor yang bisa cuan. Dan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih bijak berinvestasi dengan obligasi. Yuk, simak obrolanku dengan Nita Amalia dari tim Fixed Income Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Dan hari ini kita akan mempelajari investasi bijaksana dengan obligasi. Dan sudah hadir bersama saya, Nita Amalia dari tim Fixed Income Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Nit. Hai Alia, terima kasih. Hai sahabat Mirai Aset. Nah, ini pertama kali loh Nit, kalau ternyata kita mempelajari yang namanya obligasi di BBM. Nah, kenapa nih sahabat Mirai Aset harus mempelajari yang namanya obligasi? Ya, oke. Kenapa kita harus belajar obligasi? Jadi sahabat Mirai Aset, saat ini ada banyak pilihan instrumen investasi yang tersedia, mulai dari emas, properti, obligasi, reksadana, saham, dan juga deposito. Dari berbagai instrumen investasi itu, obligasi merupakan salah satu pilihan investasi yang menawarkan keuntungan atau return yang menarik dan aman, terutama obligasi pemerintah. Untuk itu, hari ini kita belajar obligasi sebagai salah satu bentuk investasi yang menjadi alternatif bagi nasabah Mirai Aset. Iya, jadi biasanya kita ngomonginnya saham-saham, reksadana, dan kita hari ini spesial banget belajar yang namanya obligasi. Betul. Oke, mungkin Nita bisa bantu nih sahabat Mirai Aset penjelasan dan definisi sebenarnya obligasi itu apa sih? Oke, secara singkat itu, obligasi adalah surat atau bukti utang dengan jangka waktu tertentu. Karena bersifat utang, penerbit obligasi wajib untuk melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan dan juga membayar imbalan berupa kupon pada periode tertentu. Oke, nah kupon ini tuh semacam bunga gitu ya? Iya, semacam bunga Alia. Oke, tapi di obligasi kita menyebutnya sebagai kupon ya? Betul sekali. Oke, nah tadi kan Nita sempat mention ada obligasi pemerintah. Ada nggak sih obligasi lainnya atau macam-macam obligasi itu ada apa aja ya Nit ya? Iya, jadi obligasi itu ada dua jenis obligasi. Satu, obligasi pemerintah. Jadi di Indonesia, obligasi pemerintah dikenal dengan surat berharga negara, di mana SBN terbagi dua jenis yaitu SUN. Contohnya ada ORI dan fixed rate. Dan lalu ada juga SBSN, surat berharga syariah negara yang kita kenal dengan sukuk retail atau PBS. Oke, jadi sahabat Mirai Aset pasti udah paham ya terkait obligasi pemerintah. Selanjutnya ada obligasi apa lagi nih Nit? Ada obligasi korporasi Alia. Oke, coba jelaskan ke sahabat Mirai Aset. Oke, jadi obligasi koperasi itu merupakan surat utang yang diterbitkan oleh koperasi baik BUMN maupun perusahaan swasta lainnya. Penerbitan obligasi korporasi biasanya bertujuan untuk pendanaan pembiayaan modal kerja. Oke, Alia. jadi mencari modal ya. Betul. Ke pihak ketiga. Pihak ketiga. Oke. Seperti halnya obligasi pemerintah, perusahaan sebagai penerbit obligasi korporasi akan membayarkan kembali pokok utang pada saat jatuh tempo pembayaran serta membayarkan kupon sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Oke, jadi kita misalnya aku membeli obligasi korporasi, berarti udah tahu ya kuponnya itu berapa? Betul Alia, di Oke. awal Alia sudah ada kupon yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu. Oke. Salah satu kunci berinvestasi adalah diversifikasi nih. Mungkin Nita bisa share ke sahabat Mirai Aset apa sih perbedaannya antara produk investasi saham, reksadana, dan juga obligasi. Oke Alia, jadi setiap instrumen investasi seperti saham, reksadana, dan obligasi memiliki karakteristik tersendiri. Saham merupakan bentuk kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik saham memiliki potensi atas keuntungan yang didapatkan berdasarkan harga pasar atau yang disebut sebagai capital gain. Keuntungan lain dari investasi saham adalah dividen, di mana pembayaran dividen ini bersifat fluktuatif atau dapat berubah-ubah mengikuti kebijakan dan kinerja perusahaan serta bukan menjadi kewajiban dari penerbit saham. Oke, jadi garis besarnya saham ini adalah bentuk kepemilikan kita sekian persen ya atas perusahaan tersebut. Iya, betul sekali Alia.
Sedangkan obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan pemerintah atau korporasi sehingga bersifat sebagai pinjaman. Kita meminjamkan uang kepada negara atau perusahaan dan sebagai timbal baliknya mereka akan memberikan kupon atau bunga secara berkala dan membayarkan hutang tersebut pada saat jatuh tempo obligasi. Selain itu, mirip seperti saham, obligasi yang sifatnya dapat diperdagangkan, investor memiliki potensi untuk mendapatkan capital gain. Oke, jadi ternyata obligasi ini ada yang bisa diperdagangkan juga ya, ditransaksikan selama belum masa jatuh tempo tersebut. Iya, betul sekali Alia. Oke, dan yang terakhir nih yaitu reksadana nih, apa nih bedanya? Untuk reksadana, investor bisa berinvestasi di saham dan obligasi, namun proses dan strategi pengelolaan dibantu oleh manajer investasi. Keuntungan reksadana diperoleh dari kenaikan harga reksadana atau nilai aktiva bersih. Oke, jadi kita udah paham banget nih perbedaan yang besar dan jelas terkait ketiga produk investasi tersebut. Tapi yang paling kita harus ketahui nih, Sahabat Mirai Aset, sebenarnya apa sih keuntungan berinvestasi di obligasi? Oke, sahabat Mirai Aset, keuntungan investasi di instrumen obligasi salah satunya nih, dengan asumsi obligasi yang dibeli bersifat fixed rate atau fixed coupon, nasabah Mirai dapat menerima pendapatan yang stabil dan konsisten dari pembayaran kupon. Jadi ada 3 pembayaran kupon di obligasi, 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Oke, ini agak mirip ya dengan lock deposito ya? Iya, betul. Cuma nggak ada yang 12 bulan ya? Iya. Jadi ternyata kita bisa mendapatkan tiba-tiba ada uang tambahan nih antara 1 bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan ya Nit ya? Iya, betul Alia. Oke. Selain dari pembayaran kupon obligasi, nasabah Mirai Aset juga memiliki potensi untuk memiliki keuntungan dari kenaikan harga pasar atau capital gain untuk obligasi yang sifatnya dapat diperdagangkan. Jadi ternyata Sahabat Mirai Aset selain bisa mendapatkan imbal hasil dari fixed rate atau kupon yang kita dapat 1, 3, atau 6 bulan, ternyata kita juga bisa mendapatkan capital gain khusus untuk obligasi yang diperdagangkan. Iya, betul sekali Alia. Jadi sebenarnya nggak semua obligasi itu sifatnya tradable ya? Iya. Oke. Selain itu, obligasi juga dapat menjadi alternatif untuk menyimpan dana selain di deposito karena tingkat kupon yang ditawarkan cenderung lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito. Pembayaran kupon dan prinsipal untuk investasi obligasi pemerintah dijamin oleh undang-undang sehingga memberikan keamanan atas investasi nasabah Mirai Aset. Dan ini yang terakhir, investasi obligasi juga membantu diversifikasi portofolio nasabah Mirai Aset. Investasi obligasi dapat membantu diversifikasi risiko portofolio. Oh ya Nit, salah satu hal yang penting diketahui oleh para investor adalah terkait potongan pajak. Bagaimana dengan potongan pajak untuk instrumen obligasi? Iya, pajak yang ditetapkan dalam investasi obligasi yaitu pajak penghasilan kupon obligasi sebesar 10%. Oke, jadi potongan pajaknya ini ternyata lebih kecil dari deposito yang 20% ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya bisa lebih cuan nih ya terkait potongan pajak ini? Iya, pastinya. Oke Nit, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih proses pembayaran kupon untuk instrumen obligasi ini? Iya, secara umum jenis kupon instrumen investasi obligasi adalah fixed rate. Pembayaran kupon terdiri dari 3 macam. 1. Obligasi pemerintah atau surat berharga negara dibayarkan setiap per 6 bulan. Lalu yang kedua, obligasi korporasi dibayarkan setiap per 3 bulan. Dan yang terakhir, obligasi pemerintah yang kita kenal dengan ORI atau surat retail dibayarkan setiap bulannya. Oke, jadi tergantung jenis obligasinya ya, proses-proses pembayaran kupon tersebut. Iya. Dalam berinvestasi selalu ada yang namanya resiko. Nah, wajib disimak nih, kalau kita mau berinvestasi obligasi, ada risiko apa aja nih, Nit? Iya, ada beberapa resiko di dalam investasi obligasi. Salah satunya resiko gagal bayar. Resiko gagal bayar itu terjadi ketika penerbit obligasi tidak dapat membayarkan kembali nilai pokok hutang kepada investor pada waktu jatuh tempo. Biasanya, risiko gagal bayar mungkin terjadi pada obligasi korporasi. Sedangkan pada obligasi pemerintah, risiko gagal bayar sangat kecil karena dijamin oleh undang-undang di mana negara akan menjamin pembayaran pokok dan kupon obligasi pemerintah sampai dengan jatuh tempo. Dan selanjutnya ada risiko apa lagi nih? Jadi resiko yang kedua ada resiko likuiditas.
terjadi apabila pemilik obligasi membutuhkan dana cepat, tetapi pemilik obligasi kesulitan untuk menjual atau tidak ada pembeli dari obligasi tersebut. Sebaliknya, obligasi dikatakan liquid jika permintaan pembelian obligasi cukup banyak atau jika ada penjual standby buyer untuk obligasi tersebut. Salah satu contoh obligasi yang liquid adalah obligasi pemerintah seri benchmark. Dan selanjutnya resiko yang ketiga. Resiko yang ketiga ada resiko pasar, berkaitan dengan kerugian akibat faktor tertentu yang mempengaruhi pasar keuangan, seperti perubahan suku bunga dan perubahan kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil. Harga obligasi juga ditentukan oleh perubahan inflasi dan suku bunga. Jika inflasi dan suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Dan sebaliknya, jika inflasi dan suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Bagi nasabah mirai aset yang ingin investasi di obligasi dengan tujuan diperdagangkan, maka inflasi dan suku bunga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Oke nih, aku jadi pengen nih buru-buru untuk berburu obligasi. Gimana sahabat mirai aset bisa membeli obligasi di mirai aset? Iya, bagi nasabah mirai aset yang ingin membeli atau menjual obligasi dapat dilakukan dengan sistem over the counter. Nasabah mirai aset dapat menghubungi kami langsung. Dalam proses pembelian obligasi, nasabah mirai aset perlu menyiapkan dana di rekening dana nasabah paling lambat T-1 sebelum tanggal settle. Sedangkan pada proses penjualan obligasi, kami akan mengecek ketersediaan portofolio obligasi yang akan dijual pada akun HODS nasabah. Proses settlement dilaksanakan pada umumnya di tengah hari maksimal sebelum jam 2 siang. Dana akan masuk ke rekening nasabah untuk penjualan obligasi atau portofolio obligasi akan bertambah ke sistem HODS untuk proses pembelian obligasi. Wah, ternyata obligasi ini dapat membantu kita untuk mendiversifikasi portofolio kita ya. Gak cuma dari sisi instrumennya, tapi juga diversifikasi risiko ya Nita? Iya, betul sekali Alia. Jika sahabat mirai aset ingin tahu tentang obligasi, saksikan episode berikutnya ya. Gimana sahabat mirai aset mulai mengerti dan paham kan yang namanya instrumen investasi obligasi? Kita bisa bijak berinvestasi dengan minim resiko dan juga mendapatkan imbal hasil yang pasti. Oh iya, karena masih ada episode selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, follow, dan nyalakan notifikasi YouTube Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di episode BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!